Selamat datang kembali. Pada video kali ini kita akan membahas kaidah penerapan program nasional atau Proknas di rumah sakit sebagaimana yang disebutkan di dalam keputusan Dirjen Yankes nomor 4110 tahun 2022. Jadi petunjuk teknis untuk akreditasi sebelumnya itu adalah keputusan Dirjen Yankes nomor 1130 tahun 2022. Kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh keputusan Dirjen Yankes nomor 4110 tahun 2022. Nah, ada beberapa hal yang berubah. Yang pertama itu yang berubah adalah ketentuan penilaiannya. Pada ketentuan yang lama, ketentuan penilaiannya itu ada 12 ketentuan penilaian atau kriteria penilaian. Itu pada kriteria penilaian yang pertama, itu pemenuhan elemen penilaian. Kalau ketentuan yang lama nilai 10 atau skor 10 minimal 80% tingkat pencapaiannya. Skor 5 itu adalah 20 sampai dengan 80%, skor 0 kurang dari 20%, dan TDD tidak dapat diterapkan. Kemudian pada ketentuan yang baru, keputusan Dirjen nomor 4110 tahun 2022, ketentuan atau kriteria penilaian yang pertama mengalami perubahan. Ditambahkan skor 10 itu minimal 80%, khusus Proknas minimal 100%. Kemudian skor 5 itu 20 sampai dengan 80%, khusus Proknas itu pencapaiannya 20 sampai dengan 99%. Kemudian skor 0 kurang dari 20% dan TDD atau tidak dapat diterapkan. Kemudian yang kedua yang mengalami perubahan itu adalah hasil surveinya. Jadi kalau ketentuan yang lama hasil survei itu paripurna, utama, madya, dan tidak terakreditasi. Kita fokus pada tidak terakreditasi. Kaidah tidak terakreditasi ada dua, apabila kurang dari 8 bab. Kemudian kaidah keduanya itu adalah SKP, sasaran keselamatan pasien, mendapat nilai kurang dari 70%. Jadi kalau misalkan ada ditemukan salah satu, maka tidak terakreditasi. Nah, pada ketentuan yang baru, yaitu keputusan Dirjen Yankes nomor 4110, itu kalau kita lihat fokusnya itu adalah pada tidak terakreditasi. Jadi perubahan secara substansial itu sebenarnya ada di sana. Jadi ada 3 hal yang dikatakan tidak membuat rumah sakit tidak terakreditasi. Yang pertama, itu kurang dari 7 bab yang mendapatkan nilai 80%. Kan gitu. Jadi kurang dari 7 bab. Kalau sebelumnya kurang dari 8 bab. Kalau ini disebut tidak terakreditasi kurang dari 7 bab. Kemudian yang kaidah yang kedua yang disebut tidak terakreditasi, itu bab SKP nilainya kurang dari 70%. Itu walaupun seluruh babnya itu lulus, kalau SKP-nya kurang dari 70%, maka tidak terakreditasi. Kemudian kaidah yang ketiga, bila bab Proknas mendapatkan nilai kurang dari 100%. Jadi walaupun seluruh bab itu lulus, kalau Proknasnya kurang dari 100%, maka disebut tidak terakreditasi. Tuh. Nah, kalau kita lihat detail tentang penjelasan program nasional yang mengharuskan rumah sakit harus 100% itu, atau kalau tidak 100% maka rumah sakit tidak terakreditasi, itu diperjelas perencanaannya di dalam surat edaran dari Dirjen Yankes nomor 47 tahun 2022. Jadi di sana ada 4 ketentuan. Jadi ketentuan yang pertama, untuk memenuhi persiapan dan persyaratan untuk memenuhi akreditasi, maka lembaga akreditasi ketentuannya memegang Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1128 tahun 2022 tentang standar akreditasi dan Keputusan Dirjen Yankes nomor 4110 tentang pedoman survei. Jadi ada 2 ketentuan itu. Yang kedua, yang dijelaskan itu adalah persiapan dan persyaratan untuk diakreditasi. Jadi persiapan dan persyaratan untuk diakreditasi, maka rumah sakit itu harus melakukan pelaporan
Pelaporan apa? Pelaporan Proknas. Pelaporan Proknas itu meliputi pelaporan angka kematian ibu dan angka kematian bayi serta screening hipotiroid. Yang kedua itu adalah tuberkulosis, yang ketiga stunting, yang keempat HIV/AIDS, yang kelima adalah pelayanan keluarga berencana. Jadi itu dilaporkan melalui sistem informasi. Kemudian pelaporan yang kedua berkaitan dengan indikator nasional mutu rumah sakit. Itu ada 13 indikator yang wajib dilaporkan. Kemudian melaporkan insiden keselamatan pasien atau IKP melalui sistem informasi yang dikembangkan. Jadi kalau untuk maju akreditasi, maka kewajiban pelaporan itu harus sudah dilaksanakan. Nah, kewajiban pelaporan berkaitan dengan program nasional itu dikecualikan untuk rumah sakit khusus yang di sana tidak dapat melakukan pelayanan itu. Jadi kalau tidak ada pelayanan berkaitan dengan tuberkulosis, maka rumah sakit tersebut tidak akan melaporkan program tentang tuberkulosis. Nah, itu kemudian dibuktikan dengan surat pernyataan pimpinan rumah sakit. Jadi itu berkaitan dengan persiapan dan persyaratan akreditasi. Nah, pada saat rumah sakit itu dilakukan akreditasi, sudah memenuhi ketentuan persyaratan untuk diakreditasi, sebagaimana di situ ada kewajiban pelaporan, maka ketika diakreditasi ada ketentuan di mana kewajiban mencapai nilai. Jadi kalau yang angka 3 ini di dalam surat edaran nomor 47 tahun 2022 dari Dirjen Yankes itu berkaitan dengan capaian nilai. Jadi kaidah secara umumnya rumah sakit itu harus mendapatkan nilai 100% pada bab Proknas sesuai dengan ketentuan keputusan Dirjen Yankes nomor 4110 tentang pedoman survei. Jadi kewajibannya nilainya harus 100% untuk Proknas. Nah, ketentuan kewajiban itu mulai berlaku 1 April tahun 2023. Jadi nilai 100% berlaku 1 April tahun 2023. Sedangkan 1 Januari sampai dengan 31 Maret itu tidak ada kewajiban mencapai 100%. Tapi kewajibannya itu adalah yang penting itu adalah di atas 80% sampai dengan 99% kan gitu. Atau itu adalah kewajibannya. Jadi kewajiban 100% itu baru berlaku 1 April tahun 2023. Nah, apabila rumah sakit saat penilaian ternyata program nasionalnya yang dicapai itu kurang dari 100%, maka lembaga akreditasi itu melakukan verifikasi. Verifikasi capaian program nasional sebelum 1 Januari tahun 2024. Verifikasi dapat 3 bulan, 6 bulan, sesuai dengan perencanaan lembaga akreditasi yang bersangkutan. Jadi kalau kita lihat definisinya adalah verifikasi. Maka lembaga yang melakukan verifikasi adalah lembaga yang sebelumnya sudah melakukan penilaian. Surveyor yang melakukan verifikasi adalah surveyor yang sebelumnya melakukan penilaian di rumah sakit tersebut. Pelaksanaan verifikasi ini hanya dilakukan pada bab Proknas saja, kan gitu. Kemudian proses verifikasinya dilakukan secara daring dan rumah sakit tidak dibebankan biaya tambahan di dalam proses verifikasi tersebut. Nah, kemudian ada ketentuan berikutnya adalah ketentuan yang keempat. Kewajiban pencapaian nilai yang dimaksudkan pada angka 3 sebelumnya di dalam keputusan Dirjen, surat edaran Dirjen, dikecualikan untuk rumah sakit D dan rumah sakit khusus yang tidak dapat melakukan pelayanan berkaitan dengan program nasional. Jadi, bila rumah sakit itu adalah rumah sakit D dan rumah sakit khusus, maka kewajiban pencapaian nilai itu tidak harus 100%. Tidak harus 100% mencapai nilai itu. Jadi akhirnya di sana itu ada ketentuan ketentuan tidak dapat diterapkan. Jadi kalau kita lihat rumah sakit umum kelas A, kelas B, kelas C, itu wajib Proknas semuanya dilaksanakan. Dan memang tanggung jawabnya itu Proknas per 1 April itu harus 100%. Tetapi kalau rumah sakit itu adalah rumah sakit khusus dan rumah sakit umum kelas D, itu tidak memiliki kewajiban nilai
100%. Bila di sana ternyata pelayanan berkaitan dengan proknas itu tidak ada, atau pelayanan berkaitan dengan proknas itu tidak sempurna. Jadi rumah sakit umum kelas D dan rumah sakit khusus dikecualikan dari tanggung jawab nilai 100%. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana sih rumah sakit umum kelas D dan rumah sakit khusus itu menentukan elemen penilaian yang dikategorikan sebagai TDD atau tidak dapat diterapkan. Nah, kalau kita lihat kaidahnya pada angka 3, itu ada pada 2 kalimat kunci sebenarnya. Jadi, kewajiban pencapaian sebagaimana yang dimaksud pada angka 3 dikecualikan untuk rumah sakit kelas D. Ini merujuk pada rumah sakit umum dan rumah sakit khusus yang tidak dapat melakukan pelayanan berkaitan dengan proknas dan dibuktikan dengan pernyataan pimpinan. Jadi ada 2 kaidah. Pertama, tidak dapat melakukan pelayanan berkaitan dengan proknas. Yang kedua, ada surat pernyataan pimpinan. Nah, kita coba akan membahas tentang tidak dapat melakukan pelayanan berkaitan dengan proknas. Jadi kalau kita melihat definisi pelayanan, sebenarnya kita melihat tata kelola rumah sakit pada Undang-Undang Rumah Sakit 44 tahun 2009. Di pasal 36 dijelaskan, setiap rumah sakit harus menyelenggarakan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang baik. Jadi ada tata kelola rumah sakit dan ada tata kelola klinis. Kalau kita lihat penjelasan pasal 36, tata kelola rumah sakit yang baik adalah penerapan fungsi manajemen rumah sakit berdasarkan prinsip-prinsip manajemen. Jadi, penerapan fungsi manajemen rumah sakit. Sedangkan definisi tata kelola klinis yang baik adalah penerapan fungsi manajemen klinis yang meliputi kepemimpinan klinis, audit klinis, data klinis, dan lain sebagainya. Yang kita garis bawahi adalah kepemimpinan klinis. Jadi, definisi tidak dapat melakukan pelayanan terkait dengan proknas itu adalah ada tidaknya kepemimpinan klinik, kan gitu. Jadi apabila di rumah sakit itu ada kepemimpinan klinik, maka proknas dijalankan. Apabila di rumah sakit tidak ada kepemimpinan klinik, proknas tidak dapat dijalankan. Nah, bagaimana kita melihat aspek kepemimpinan klinik? Jadi kalau kita lihat definisi kepemimpinan klinik atau clinical leadership itu diperankan oleh DPJP. Jadi DPJP itu sebagai clinical leader. DPJP ini adalah dokter penanggung jawab pelayanan. Nah, dokter penanggung jawab pelayanan ini memiliki kompetensi pada aspek yang dipimpinnya atau aspek yang dilayaninya. Nah, kalau kita lihat kompetensi, maka kaidah kompetensi tentu kita akan melihat pada 4 hal. Yang pertama, dokter tersebut memiliki surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis. Nah, di dalam rincian kewenangan klinis dan surat penugasan klinis, ada pelayanan-pelayanan yang dimaksudkan di dalam proknas. Yang kedua, itu adalah berkaitan dengan peraturan KKI. Jadi, rincian kewenangan klinis itu sebenarnya bersumber dari peraturan KKI tentang standar kompetensi pendidikan dokter, baik itu dokter umum ataupun dokter spesialis. Dan pada ketentuan yang terbaru itu ada namanya share kompetensi. Jadi ada kompetensi yang sama di antara dokter-dokter spesialis. Jadi kalau kita lihat kepemimpinan klinis itu berarti ada DPJP-nya. Jadi kalau tidak ada DPJP-nya maka tidak ada kepemimpinan klinis pada aspek itu, sehingga tidak ada pelayanan yang dilakukan rumah sakit itu. Nah, kewajiban pelayanan dilakukan rumah sakit itu secara SDM, kita lihat itu adanya pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021. Di sana ada lampiran. Jadi, dokter spesialis di rumah sakit itu plus minus, artinya kan sesuai dengan jenis pelayanan. Jadi kalau kita lihat program nasional itu mesti memerlukan kepemimpinan klinik. Dalam hal ini, kalau kita lihat angka kematian ibu, angka kematian bayi dan screening hipotiroid, itu kepemimpinan klinisnya adalah dokter obgyn. Jadi kalau rumah sakit itu tidak ada dokter obgyn, maka proknas 1 tidak dapat diterapkan. Yang kedua tuberkulosis. Tuberkulosis itu kepemimpinan klinik itu dilakukan oleh dokter spesialis paru dan atau dokter spesialis penyakit dalam. Jadi bila tuberkulosis itu programnya tidak dapat dilaksanakan bila di rumah sakit itu tidak ada dokter spesialis paru dan atau dokter spesialis penyakit dalam.
gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah program stunting. Program stunting kepemimpinan klinisnya itu adalah dokter spesialis anak. Kemudian HIV/AIDS itu kepemimpinan klinisnya adalah dokter spesialis penyakit dalam dan atau dokter spesialis anak. Kemudian keluarga berencana, kepemimpinan klinisnya adalah dokter spesialis obstetri dan kandungan atau SPOG. Gitu. Jadi secara prinsip bahwasanya program nasional itu baru dilaksanakan apabila di rumah sakit itu ada dokter penanggung jawab pelayanan yang memiliki penugasan klinis, rincian klinis, atau mendapatkan share kompetensi untuk memberikan pelayanan. Sehingga program nasional itu selalu berkaitan dengan ada tidaknya dokter yang memberikan pelayanan. Apabila dokter yang memberikan pelayanan itu tidak ada, maka program nasional atau Pronas tidak dapat diterapkan. Jadi itu adalah sekilas penjelasan. Semoga dapat membantu rumah sakit mendefinisikan program nasional, yaitu mereka rumah sakit yang klasifikasinya adalah rumah sakit umum kelas D dan rumah sakit khusus sesuai dengan kekhususannya masing-masing. Terima kasih. Sampai bertemu pada video selanjutnya.